Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang ada di rumah semuanya. Mudah-mudahan pagi ini semua dalam kondisi baik-baik, kondisi sehat semuanya, sehat walafiat. Sehingga di pagi hari ini anak-anakku semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan belajar tentang listrik. Jadi untuk anak-anak kelas 6 kita belajar listrik tentang rangkaian. Nah, kalau kemarin tidak salah kita sudah mempelajari rangkaian seri. Nah, jadi rangkaian listrik itu ada 3, ada 2 macam sebetulnya ya, secara garis besarnya, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, sedangkan rangkaian tertutup pada rangkaian listrik ini ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran ya. Nah, kali ini yang kita pelajari melanjutkan minggu yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri atau rangkaian berderet, kita kali ini akan belajar tentang rangkaian paralel atau rangkaian sejajar atau rangkaian yang dipasang secara bercabang. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang alat listriknya disusun secara bercabang atau suatu rangkaian di mana sumber listriknya dipasang secara sejajar. Nah, itu kalau rangkaian paralel ya. Nah, pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke satu alat listrik putus, alat listrik yang lain belum tentu padam. Artinya masih tetap menyala, tidak ikut padam. Itu dalam rangkaian paralel. Beda dengan rangkaian seri ya. Rangkaian seri satu padam, yang lain akan padam juga ya. Yang lain akan ikut. Ini contoh rangkaian paralel. Contohnya lah ini sumber listrik dan di situ ada bola lampunya. Maka jika salah satu mati, yang lain tetap menyala. Ya. Begitu juga ini sumber listriknya 1, bola lampunya 3. Terus berikutnya contoh paralel juga, sumber listriknya 3, bola lampunya 2. Ini adalah contoh-contoh rangkaian paralel. Masih banyak lagi modelnya, anak-anak bisa buat sendiri ya, bisa merangkai bagaimana nantinya ya. Rangkaian listrik paralel itu dimanfaatkan pada lampu merah atau lampu lalu lintas. Contohnya ini ya. Contohnya pada gambar di situ ada 3 lampu. Misalnya lampu 1, lampu 2, lampu 3. Jika lampu 1 diputus atau terputus, lampu 1 dan 2 terputus, tetap yang nyala lampu 2. Jika lampu 2 dan 3 terputus, yang nyala lampu 1. Nah, ini ya. Itu salah satu contohnya. Nah, pemanfaatan rangkaian paralel ini selain pada lampu merah atau lampu lalu lintas, juga bisa dipasang di rumah atau rangkaian yang ada di rumah kita ini ya. Rumah kita itu adalah secara paralel.
Begitu juga di pabrik, gedung-gedung besar. Nah, ya, perkantoran dan semuanya pakai ini ya. Karena apa? Ya menanggulang itu, satu dimatikan, yang lain masih tetap nyala, itu ya. Dalam merangkai paralel ini ada cirinya. Jadi rangkaian paralel itu cirinya, jika lampu satu mati yang lain tetap menyala, tersusun secara berderet atau bercabang, besar tegangan pada setiap hambatan sama, rangkaiannya rumit, membutuhkan biaya banyak, atau bisa dikatakan boros dibanding dengan rangkaian seri, nyala lampu sama terang. Nah, itu ya. Terus keunggulan rangkaian paralel, jika lampu satu mati yang lain tidak ikut mati, keunggulannya tetap menyala. Kemudian nyala lampu sama terang, lah ini keunggulannya ya. Terus kelemahannya yaitu kabel yang dibutuhkan banyak atau panjang dibandingkan dengan lampu paralel, dibandingkan dengan rangkaian seri ya. Jadi itu banyak dan biasanya agak rumit ini ya, katakan itu ya. Terus besarnya listrik atau arus listrik yang mengalir di setiap beban tidak sama, tergantung besarnya hambatan. Karena apa? Di sana itu kan banyak kabel ya. Jika kabelnya besar atau sama semua ya beda lagi ya. Jadi tergantung hambatannya. Jadi itu adalah kelemahan dari rangkaian paralel. Nah, karena itu kita bisa bedakan, di situ ada rangkaian seri dan rangkaian paralel yang kemarin ya. Ini anak-anak materi pagi ini ya. Jadi untuk memahami kita bisa latihan soal sana ada, tolong dikerjakan dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati.